DP-nya cuma 20 juta gitu. Dan itu pun Reza Ih, jijik banget ya, mental blangsak banget ya, mental Kismin. Huru-hara semuanya demi memperoleh mobil dan cicilan. Dan juga mungkin memfitnah juga ya, nininya ya, yang sudah almarhum, sudah wafat, yang tidak bisa membela diri. Siapa bisa membela diri sekarang? Nanti kalau nanti sedikit kitil, Toket Boom juga membela diri, itu bohong. Adanya si Toket Boom yang tinggal luar negeri yang laki, kalau dia kasih penjelasan, klarifikasi, itu bohong. Siapa yang hanya bisa memberi pertanggungjawaban itu adalah almarhumah, itu arwah. Halo, arwah. Dan kalian semua podcast infotainment dan juga skincare mafia itu, kalian telah endorse orang yang mungkin penipu, dan kita tidak bisa selesaikan hal ini. Katanya, iya si nininya itu nini sihir yang jadikan aku sebagai budak ya. Aku dijanjikan 1 truk susu dari kecil bayi, ternyata cuma 1 sendok pun gak datang itu susu. Tapi aku dibeliin mobil, habis itu tuh dijual, habis itu atas nama om saya, karena saya masih di bawah umur, terus nyicilnya 10 tahun, kumaha tuh liar jadinya. Jadi sebenarnya ini apa sih maunya? Sampai mau viral, sampai mau masuk podcast, dan juga mau masuk ke mana? Jualan live dengan mafia skincare hanya demi memperoleh mobil. Ini kan mental Kismin banget ya. Ini kan mempermalukan keluarga besar ini, dan terutama si almarhumah yang dulu adalah anggota dewan. Siapa yang bisa sekarang menjelaskan semua ini? Nggak ada satupun yang akan bisa membela diri sekarang. Karena bagi kalian ini yang tim nini sihir ya, si adik kandung yang menjebloskan kakaknya itu yang sudah jadi arwah, menjebloskan di dalam fitnah yang luar biasa. Yang siapa sekarang? Nah, jadi ini ada mental Kismin. Jangan kalian ikutin ya mental miskin seperti ini ya, mental blangsak. Kecil-kecil menurut saya sangat licik. Dia tahu sekarang untuk memperoleh uang bisa jual cerita aja, cerita arwah. Ya, neneknya suruh saya jual, dijebak, habis itu saya disuruh nyicil. Belum tentu juga ini ceritanya benar. Buktinya ada tuh, jalan-jalan ke Australia. Memang di Australia jadi apa? Sikat-sikat WC, tinggal di mana? Di bedeng. Pasti juga di hotel dong. Terus Natal bergabung, pesta ini. Ada foto-fotonya bahagia semua senyum-senyum. Nggak ada tuh. Ya, yang nangis, yang histeris seperti Cinderella. Ini mau bikin berita cerita Cinderella nggak sanggup. Yang dipermalukan itu adalah neneknya dan nama baik keluarga ini. Terus kedua, yang bikin malu itu mafia skincare. Yang saya menyesal sekali telah membela yang kasusnya Marijan. Ternyata mereka juga pansos sama berita palsu. Nah, mungkin saja sekarang juga skincare-nya palsu. Masa untuk begini aja rela pansos? Iya, itu anak saya, anak yang kami akan angkat. Coba, bakal diangkat nggak? Hah? Berani ngangkat nggak si Rosario ini? Terus yang kasih nama anak ini siapa waktu brojol? Dikasih nama bagus-bagus, siapa yang ngasih? Ini semua nggak masuk akal. Sanggup nggak angkat anak ini? Taruh di warisannya yang keluarga skincare itu. Taruh di nama warisan. Berani nggak? Kagak. Habis sudah viral, didepak nih orang, selesai. Cuma bikin drama. Dan juga semua ibu-ibu juga kasihan. Dasar ya ibu-ibu juga nggak nyambung. Ketika lihat berondong aja langsung kegacelan ya. Karena pengen ya pelihara berondong ya, nggak sanggup ya, nggak sekolot ya, nggak sejorek. Mau pelihara berondong nggak bisa, akhirnya cerita mobil, malu masuk ke podcast. Mental miskin banget ya. Babu saya aja nggak begitu. Nodong-nodong orang. Ini jual nama arwah neneknya untuk nodong duit. Malu. Jangan ditiru guys ya. Jangan ditiru. Najis.